Jumpa lagi di Review TV. Ya, banyak yang nanyain ya, mana laptop Lenovo yang pakai Intel Gen 11 untuk laptop gaming. Nah, ini nih, udah datang nih, si Legion 5i Pro. Yang akan kami uji ini datang dengan Core i7 11800H, RAM 32GB, dual channel SSD 1TB super kencang, dan dengan RTX 3070 untuk laptop tentunya ya. Lengkap dengan Thunderbolt 4, layar 16 inci QHD, Full HD? Bukan, QHD yang dikalibrasi warnanya. Membuatnya harusnya tuh cocok untuk segala kebutuhan pekerjaan terberat sekalipun. Penasaran dengan kemampuannya? Yuk kita langsung saja mulai reviewnya. Dengan harga kisaran 28 sampai sekitar 32 jutaan, si Legion 5i Pro ini memang diposisikan menjadi laptop gaming kelas menengah atas dari Lenovo. Mari kita langsung aja bahas dari spesifikasi dasarnya ya. Tentunya dia pakai Intel Core i7 11800H, Intel yang disebut sebagai Intel H45 atau Tiger Lake H, 10 nanometer super fin, kemudian rating TDP-nya 45 watt, 8 core, 16 thread dengan 24 MB Intel Smart Cache. Untuk RAM 32GB DDR4 3200 MHz. Bukan, kita bukan upgrade. Defaultnya udah begitu. Ini udah langsung dual channel dan 2 slot SODIMM langsung terisi. Jadi 2 kali 16GB ya. Untuk SSD, 1TB SSD PCIe NVMe, dan masih ada 1 slot M.2 tambahan untuk nambahin kapasitas storage lagi. Lalu untuk GPU dia pakai Nvidia GeForce RTX 3070 laptop GPU. Ya, maksimum graphics powernya itu ada di 140 watt. Jadi ini nggak kaleng-kaleng, langsung kenceng di sini ya. Full performance 5120 CUDA cores, 8GB GDDR6 dengan boost clock di 1560 MHz. Dan tentunya dia sudah mendukung fitur resizable bar ya. Lalu masih ada Intel UHD Graphics lagi. Integrated Graphics itu masih aktif, dan ini bukan UHD biasa. Ini Xe Architecture dengan 32 execution unit. Jadi dia langsung punya dedicated AV1 hardware decoder. Jelas ini future proof untuk streaming ya. Nah, Legion 5i Pro ini menyediakan fitur hybrid mode pada software Lenovo Vantage dengan fungsi kalau settingnya di off, GPU Nvidia-nya akan terus-menerus aktif. Ini membuat game atau aplikasi itu udah pasti pakai discrete GPU-nya yang Nvidia tadi. Kalau settingnya di on, ini Intel IGP-nya dengan GPU Nvidia akan aktif bersamaan. Ini secara otomatis itu dia akan melakukan switching sesuai dengan beban kerjanya si laptop. Tentunya mode ini akan membuat lebih hemat baterai karena saat mengerjakan pekerjaan yang ringan seperti nonton atau browsing, dia hanya akan pakai integrated graphics saja yang jauh lebih hemat daya. Dari sisi wireless connectivity dia pakai Intel Wi-Fi 6 AX201, Wi-Fi AX, Wi-Fi 6 tentunya ya, Gigabit Wi-Fi, support multi-user MIMO, dan Bluetooth-nya sudah versi 5.2. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell, materialnya aluminium. Iya, ini aluminium ya. Desainnya ini memang menghadirkan desain klasik dan simple khas dari Lenovo Legion. Terdapat logo Lenovo yang berbentuk Y pada bagian punggung layar dengan ukuran yang cukup besar dan memancarkan cahaya biru yang cerah. Ya, keren ini sih. Terlepas dari logo tadi ya, desain keseluruhannya tuh simple dan rapih banget, sesuai dengan slogan dari Lenovo Legion, stylish outside, savage inside. Untuk warna yang datang ke kami ini warna putih, dan yang pertama kali hadir memang akan warna putih. Kalau Lenovo bilang namanya Stingray White Edition. Lalu ada lagi nantinya itu ada warna Storm Grey Edition yang warnanya abu-abu gelap. Nah, untuk dimensi, panjangnya 35,6 cm dengan lebar 26,4 cm dengan ketebalan 2,68 cm. Bobotnya di kisaran 2,6 kg. Chargernya 860 gram dengan total bobot kalau dibawa sekitar 3,46 kg. Nah, untuk display ini spesial nih, ukurannya 16 inci, resolusinya QHD 2560 x 1600 pixel. Aspek rasio bukan 16:9 tapi 16:10. Di sini terlihat ada upaya untuk meluaskan bidang layar tanpa membuat laptop jadi sebesar yang versi 17 inci. Penggunaan ukuran 16 inci ini sedikit lebih besar dari 15,6 yang biasa ya, tapi dia dipadu dengan rasio 16:10, biasanya kan 16:9. Ini jadinya ya jadi lebih lebar layarnya, membuatnya jadi lebih nyaman saat digunakan untuk kerja, desain, editing foto, video tuh enak banget karena luas gitu rasanya. Main game juga jadi terasa lebih luas ketimbang yang 16:9.
Kemudian ini adalah panel IPS 100% sRGB 500 nits, jadi ini terang banget. Disertifikasi untuk VESA Display HDR 400 atau HDR 400. Sudah support Dolby Vision juga, disertifikasi TUV Low Blue Light juga. Lalu dia punya fitur X-Rite Pantone yang sudah dikalibrasi dari pabrik. Color profile pada layar pun dapat diatur dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, layar ini emang jadinya beneran cocok untuk kalian yang mau jadi content creator dan butuh mesin yang kenceng ya. Untuk color profile itu dapat diubah melalui software X-Rite Color Assistant dengan pilihan Rec 709, sRGB, default atau not calibrated. Untuk refresh rate-nya tentu saja ini masih laptop gaming juga, 165 Hz, bukan 144, 165 ya. Response time-nya 3 millisecond. Ini kategori refresh rate yang baru untuk laptop gaming ya. Nah, untuk permukaan dari layar ini anti glare, jadi membuat pemakaian jadi lebih nyaman, nggak banyak pantulan-pantulan cahaya. Kemudian untuk bingkai, ini cukup tipis ya di keempat sisinya, membuat layarnya itu jadi punya 90% screen to body ratio. Dan ini ada notch ya pada bingkai atas tengah untuk memudahkan pengguna saat membuka laptop dan sekaligus jadi posisi untuk kamera 720p 30 fps. Untuk audio ada 2 buah speaker yang terletak di sisi samping mengarah ke arah bawah ya, ke arah meja kalau sekarang kayak begini ya. Disediakan software Nahimic untuk mengatur audio profile. Nah, software Nahimic ini juga menyediakan fitur sound tracker yang dapat menampilkan overlay berupa radar saat bermain game yang akan memberitahu arah datangnya suara. Untuk kualitas suara ini cukup oke, bukan yang paling menggelegar yang pernah kami dengar, tapi suaranya rapih di sini. Jadi mau dengerin musik, mau nonton movies itu masih oke di sini. Untuk konektor dan tombol di sebelah kiri kita lihat ada satu Thunderbolt 4 ya, Thunderbolt 4 satu ya, 40 Gbps mendukung transfer data dengan protokol USB 4 tentunya, mendukung display out dengan protokol DisplayPort 1.4. Lalu ada satu audio combo jack 3,5 mm. Di sisi kanan kita lihat ada kamera e-shutter switch. Ini adalah tombol mekanik untuk mematikan kamera laptop agar lebih aman lagi. Jadi kalau dimatikan, Windows tidak bisa mendeteksi modul kamera ya. Nah, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Tentunya nggak cuma itu aja, di bagian belakang itu masih ada lagi port-portnya. Ada 1 gigabit Ethernet, lalu ada satu Thunderbolt lagi di sini, Thunderbolt 4 lagi di sini, yang 40 Gbps tadi. Sudah support data transfer dengan protokol USB 4, mendukung display output dengan protokol DisplayPort 1.4, dan sudah support power delivery juga. Lalu ada 2 USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Ini sudah support fitur always on, dan ada satu DC-in untuk ngecas tentunya ya. Terlihat bahwa Lenovo sangat memperhatikan penempatan setiap konektor agar area kanan dan kiri laptop itu bebas atau relatif bebas dari kabel yang terlalu banyak, jadi tidak mengganggu pergerakan mouse. Untuk keyboard, laptop ini menggunakan Legion True Strike Gaming Keyboard. Gaming keyboard terbaru dari Lenovo dengan switch tipe soft landing. Jadi di base plate keyboard ini dilengkapi dengan area peredam kejut yang lebih luas sehingga memberikan sensasi soft landing saat tombol ditekan penuh. Desain ini diklaim mampu memberikan pengalaman yang lebih baik saat mengetik, bekerja, maupun bermain game. Untuk travel distance-nya juga enak, cukup dalam di 1,5 mm. Dan keyboard ini mendukung teknologi N-key rollover dengan 100% anti-ghosting. Dan tentunya keyboard yang lebar ini dilengkapi dengan tombol numpad. Tombol anak panah punya ukuran yang sama seperti tombol lainnya, jadi ini tidak dikecilkan juga. Setiap tombol telah diberi lapisan khusus anti minyak dan anti abrasi sehingga tahan lama. Keyboard ini juga dilengkapi dengan lampu backlit yang sini, yang putih ini berwarna biru muda dengan 2 tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan dapat diatur dengan menggunakan tombol function plus spacebar. Untuk touchpad posisinya sejajar dengan tombol spacebar, ini khas laptop Lenovo ya. Ini meminimalkan kemungkinan tersentuhnya touchpad oleh telapak tangan saat kita ngetik. Tidak ada tombol klik kanan dan kiri yang khusus di sini memang ya, tapi yang penting dia sudah support Windows Precision Driver. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin terbaru dari Lenovo, yaitu Legion Cold Front 3.0. Ini menggunakan 2 kipas liquid kristal polimer. Masing-masing memiliki 67 bilah dengan ketebalan masing-masing 0,3 mm. Terdapat juga 3 buah heat pipe berukuran besar dan 1 heat pipe kecil yang terbuat dari tembaga. Pendingin ini dilengkapi dengan heatsink yang mendinginkan komponen CPU, GPU, VRM, VRAM, dan chip PCH juga. Intake ada dari bawah dengan 4 exhaust ke arah samping dan ke belakang juga. Nah, kita langsung aja masuk pengujian performa ya. Nah, untuk performa tersedia 3 opsi performance profile yang dapat dipilih melalui thermal mode di software Lenovo Vantage. Pilihannya adalah performance mode, balance mode, dan quiet mode ya. Opsi performance profile ini bisa dirubah dengan tombol function plus huruf Q.
Nah, untuk konsistensi performa, Cinebench R15 20 kali kita jalankan ya. Di mode balance terlihat bahwa skor tertinggi yang dicapai ini adalah 2079 poin. Dan ini dicapai pada run keempat. Skor tersebut masih bisa lebih tinggi lagi kalau kita pakai mode performance, yaitu mencapai 2156 poin. Ini bukan merupakan skor burst tertinggi yang pernah kami lihat, tapi masih tergolong kencang untuk sebuah prosesor 8 core 16 thread di sebuah laptop. Di mode balance terlihat bahwa sustain skor berada di sekitar 2000 sampai 2100 hingga run ke-5. Kemudian turun ke sekitar 1800-1900-an di run berikutnya. Untuk mode performance, skornya itu bertahan di kisaran 2100 sampai 2150 hingga run ke-8 dan turun ke kisaran 2000 sampai 2100 di run berikutnya. Nah, untuk suhu prosesor pada saat Cinebench dijalankan, kita lihat di mode performance suhunya itu terlihat bisa bertahan di kisaran 95 sampai 98 derajat Celcius. Jelas ini adalah colongan performa ya di sini ya. Sedangkan di mode balance terlihat dia sustain di kisaran 80 derajat Celcius dengan spike atau lompatan kecil-kecil sekali-sekali ke 93 derajat Celcius. Tampaknya memang mode performance ini berusaha untuk menguras performa prosesor saat dihajar oleh aplikasi yang intensif membebani prosesor. Limit yang diberikan oleh Lenovo ini kelihatannya agak tinggi nih ya. Memang sih masih aman dan sebenarnya umum, mengingat laptop brand lain bahkan dengan prosesor yang lain juga itu ya biasanya tuh sama juga hasilnya gitu ya. Meletakkan limit suhu tepat di bawah suhu maksimum prosesor tuh udah jadi kebiasaan akhir-akhir ini kelihatannya. Akan tapi, melihat dari hasil pengamatan suhu tersebut, kami memutuskan untuk melakukan pengujian selanjutnya di mode balance aja. Karena mode balance ini sepertinya akan jadi pilihan yang lebih baik dan konsisten untuk jangka panjang. Selain itu, performa di sisi prosesor juga nggak jauh beda. Yang penting kan performa keseluruhannya, ya nggak? Oke, kita langsung tes ke Blender 2.92. BMW Render Mode, render outputnya di 1920x1080p, render scale di 50%. Hasilnya hanya pakai prosesor saja, ini selesai dalam waktu 3 menit 12 detik. Sementara itu kalau kita manfaatkan GPU-nya yang pakai CUDA ini, yang Nvidia, dia selesai hanya dalam waktu 29 detik saja. Saat melakukan render ini kami ngecek suhu kerja CPU dan GPU laptop ini. Suhu CPU-nya hanya di kisaran 68 sampai 74 derajat Celcius saja. Sementara suhu GPU-nya itu berada di kisaran 68 sampai 72 derajat Celcius. Jadi ini dingin dan hasilnya kencang. Kayaknya kalau buat 3D render enak nih ya. Ini tentunya bisa lebih kencang lagi kalau kita pasang eksternal GPU di port Thunderbolt-nya ya. Karena kan kalau buat rendering begini makin banyak GPU makin kencang. Oke, lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2021. Kita tes dengan 4K 60 dulu videonya yang 2 menit 7 detik yang biasa kita pakai. Nah, kalau pakai software only ini semua selesai dalam waktu 9 menit 14 detik. Sementara kalau CUDA kita aktifkan, dia selesai hanya dalam waktu 1 menit 38 detik saja. Kalau filenya Full HD, tapi kita bukan pakai Full HD 30 fps, kita pakai 1080p 60 fps, durasinya sama. Kalau pakai software only 3 menit 24 detik. Sementara itu kalau pakai GPU-nya juga, itu jadi hanya tinggal 38 detik saja. Nah, saat tadi kita render pakai video 4K, kita cek juga suhunya. CPU itu sekitar 65 sampai 74 derajat Celcius, sementara GPU di 63 sampai 70 derajat Celcius. Dingin ya. Ya, optimalisasi pekerjaan di Premiere memang tampaknya membuat sistem jadi bekerja dengan lebih dingin dan kencang. Kemudian kita masuk ke DaVinci Resolve. Ini software editing video yang gratis, versi gratis yang kita pakai 17.2 ya. Kodek H264, source videonya 2 menit 7 detik. Nah, untuk 4K ya, hasilnya adalah 4K-nya itu 3 menit 47 detik. Sementara itu untuk resolusi Full HD render testnya hanya 1 menit 10 detik. Nah, saat rendering 4K kita mengamati CPU dan GPU dan kita lihat bahwa CPU berada di kisaran 94-96 derajat Celcius, sementara GPU di 79 sampai 80 derajat Celcius. Terlihat bahwa DaVinci versi gratis ini emang tidak dioptimalkan performance ya, tapi masih dalam batas aman sih ini. Oke, kita lanjut ke gaming, tapi mari kita tes dulu GPU-nya secara terpisah. Untuk gaming kita pakai 3D Mark Firestrike graphics core, kita lihat ya. Kalau untuk RTX 3070 di sini ya, hasilnya skornya adalah 26.899 poin. Sebagai perbandingan, kalau kita pakai RTX 2080 Super Max Q itu skornya ada di 22.619 poin. Terlihat bahwa perbedaannya lumayan jauh ya, sekitar 18,9% lebih tinggi ya di sini ya. Nah, kami juga melakukan stress test untuk GPU-nya dan kita melihat bahwa GPU-nya ada di kisaran 80 sampai 83 derajat Celcius. Jadi masih aman.
Nah, untuk game, kita pertama-tama coba dengan CSGO, tapi bukan di 1080p, di 2560x1600 ya. Setting di low, kita masih bisa dapat 280 sampai 400 FPS. Jadi mau resolusinya ditingkatkan, tetap aja masih kenceng banget ya. Dota 2, lagi-lagi 2560x1600, fastest screen render di 100%, kita masih bisa dapat 120 sampai 140 FPS. Scene ringan itu masih bisa di 170 FPS. Untuk Death Stranding di 2560x1440 very high DLSS quality, kita masih bisa dapat 100 sampai 110 FPS. Shadow of the Tomb Raider 2560x1600 highest RTX di medium, kita masih bisa dapat 65 sampai 75 FPS. Kenceng. Cyberpunk 2077 2560x1600 high ray tracing di medium, DLSS di performance, kita masih bisa dapat 55 sampai 65 FPS. Kemudian Assassin's Creed Valhalla lagi-lagi di 2560x1600 ultra high, masih bisa dapat 58 sampai 63 FPS. Ya, kita juga udah cek suhunya waktu Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit, suhu CPU tadi kisaran 72 sampai 83 derajat Celcius. Sementara GPU-nya hanya 73 sampai 77 derajat Celcius. Selain itu kita juga ngecek permukaan laptopnya gimana suhunya ya. Area palm rest di kisaran suhu ruangan 25 derajat Celcius. Area keyboard sisi kiri dan tengah berada di kisaran 30 sampai 39 derajat Celcius. Sementara area terpanas ada di sekitar tombol enter, itu sekitar 43 sampai 47 derajat Celcius. Bagi yang bertanya-tanya, tadi udah saya bahas ya, suhu ruangannya kita jaga di kisaran 25 derajat Celcius. Nah, untuk storage testnya, ini memang khas Intel Gen 11 ya. Untuk read-nya ada di kisaran 7098 Mbps, sementara write-nya atau tulisnya di 5163 Mbps. Ini adalah performa yang super tinggi memang untuk single SSD. Ini bukan RAID, satu SSD saja ya. Nah, untuk baterai, ini adalah baterai 80 Wh. Kita tes di mode balance dengan resolusi layar di 2560x1600 pixel, brightness 50%, volume 25%. Hasilnya, video playback-nya itu yang 1080p itu bisa mencapai 6 jam 15 menit. Ini hasil yang standar untuk laptop gaming yang kencang, apalagi mengingat resolusinya bukan Full HD, ini QHD ya. Nah, untuk pengisian, dia ada pilihan untuk rapid charge atau tanpa rapid charge. Kita tanpa rapid charge dulu ya. Tanpa rapid charge 30 menit nyampe 30%. Dan untuk full, dia butuh waktu 124 menit atau 2 jam 4 menit. Ini udah oke banget sebenarnya. Tapi masih ada pilihan untuk rapid charge ya. Kita on kan rapid charge-nya dan hasilnya memang bisa didapatkan di bawah 2 jam. Ini memang kenceng sih nge-charge-nya ya. Mantap banget ini memang. Oke, untuk harga dan paket penjualannya ya. Untuk versi yang 32GB RAM dengan RTX 3070 yang kita tes ini harganya di 32.199.000. Masih ada varian lain yang spesifikasinya adalah Core i7 11800H juga, tapi RAM-nya 16GB, SSD-nya 512 dengan RTX 3060 ya. Itu di 28.199.000. Ini sudah mencakup bonus ya, ada mouse gaming, ada headset gaming, dan ada tasnya juga. Dan tasnya juga besar ini tasnya. Keren banget ya. Dan tentunya dia sudah pakai Windows 10 Home. Lalu ada juga Microsoft Office Home and Student 2019 nilai 1,8 juta yang udah aktif seumur hidup dalam sini. Lalu ada lagi garansi Premium Care selama 3 tahun yang dilengkapi dengan Accidental Damage Protection. Ini adalah proteksi terhadap kecelakaan. Ya, bukan proteksi terhadap kerusakan yang umum, tapi kecelakaan. Ya, misalnya ketupan air, jatuh nggak sengaja, retak di LCD, keyboardnya mati, kena korsleting ya. Itu ditanggung full selama 3 tahun tanpa batasan jumlah klaim selama tidak rusak di titik yang sama berulang-ulang. Jadi untuk part yang sama itu maksimum 2 kali. Wah, tetap aja banyak 2 kali penggantian di titik yang sama ya. Lenovo juga memberikan layanan terbarunya itu Legion Ultimate Support untuk si Legion 5i Pro ini selama 3 tahun juga. Layanan dengan tagline dari gamer untuk gamer ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan saran dari seorang teknisi yang juga seorang gamer. Dalam hal peningkatan software dan optimalisasi hardware yang bisa dihubungi. Dia bisa dihubungi kapan saja, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui fitur chat.
Dan bisa telepon toll free juga, dan via email juga bisa. Oke, hal yang perlu diperhatikan, suhu kerja prosesornya memang tergolong tinggi kalau kita taruh di mode performance ya. Tentunya ini terjadi kalau ada software yang memang hanya menghajar prosesor saja ya. Untungnya ada balance mode yang menawarkan suhu kerja lebih rendah. Dengan skenario seperti ini ya nggak ada kompromi banyak juga sih dalam prosesornya. Jadi ya kita menyarankan pakai balance mode aja. Nah, di awal yang datang itu warnanya putih ya. Mungkin bukan untuk semua orang, walaupun sejujurnya ini keren banget. Kalau udah lihat ini luar biasa keren banget putihnya ya. Oh ya, kalau untuk warna yang satunya lagi itu nanti akan menyusul. Nah, dari sisi menariknya, layar 16 inchinya dengan aspek rasio 16:10 ini mantep banget karena terasa lebih besar daripada yang 16:9 dan tentunya udah naik juga dari 15,6 ke 16 inci. Ukuran bodinya tetap sama dengan yang 15,6 inci. Dan layar ini udah IPS 100% sRGB, refresh rate 165 Hz juga. Siap untuk gaming kompetitif, siap untuk gaming AAA, untuk content creation juga siap. Dan dia udah pakai Intel Core generasi ke-11 yang H45 dengan jumlah core yang masif ya, 8 core 16 thread. Cocok untuk gaming dan content creation. Pakai RTX 3070 laptop GPU. Ini mau game kompetitif kayak gimana juga dihajar. Game AAA juga nggak ada masalah. Resolusi tinggi nggak masalah. Fitur resizable bar-nya juga sudah aktif dan siap untuk akselerasi di software content creation yang ternama tentunya. Kapasitas RAM-nya untuk versi ini masif 32 GB aja ya, dengan storage 1 TB dan storage yang masih bisa ditambah lagi karena ada slot M.2 tambahan. Dan sudah pakai gaming grade keyboard ya, isi Legend True Strike keyboard tadi. Jumlah dan jenis konektornya melimpah, bahkan ada 2 Thunderbolt port. Wi-Fi 6 sudah ada di sini, Bluetooth 5.2 udah ada di sini, bonus Microsoft Office tadi udah ada, garansi premium care yang panjang 3 tahun yang dilengkapi dengan ADP juga ada di sini. Jadi, laptop ini untuk siapa? Ya, kalian yang memang butuh laptop performa tinggi, ya jelas. Ini akan cocok buat kalian. Gamer, jelas. Udah nggak usah dibahas. Ini kenceng gila kalau buat gaming. Programmer, ini akan diuntungkan dengan kemampuan untuk handle apapun yang mau dikerjakan oleh si programmer ya. Content creator, dengan layar 100% sRGB ini, dan sudah dikalibrasi pula layarnya, ya dengan performa tinggi juga, laptop ini akan cocok banget untuk content creator tentunya. Jadi, mau untuk video editor, editing foto, arsitek, dan semua kebutuhan yang butuh performa tinggi ini akan cocok. Nah, untuk 3D animator dan semua yang butuh GPU ekstra kencang ini akan sangat cocok karena sudah punya Thunderbolt 4, membuatnya bisa di-upgrade lagi performa renderingnya. Jika dana mencukupi, laptop ini bahkan cocok untuk mahasiswa ya. Mungkin yang belajar 3D animasi cocok banget karena selain performa dan kemampuan upgrade-nya, ada garansi ADP yang menjamin selama 3 tahun pasti akan diperbaiki kalau ada kerusakan tanpa nambah biaya-biaya lagi. Rasa aman tuh emang penting ya, dan garansinya laptop berperforma tinggi ini emang luar biasa. Oh ya, untuk yang penasaran performa laptop ini dengan eksternal GPU yang terhubung via Thunderbolt, jangan lewatkan live ngetek barang Lenovo tanggal 24 September di kanal YouTube Jagat Review ini tentunya.